zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Atas nama Ilham Aufaladat selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Berikut saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ada sambutan, yang keempat ada penyampaian sosialisasi KBMK, yang kelima ada tanya jawab, yang keenam adalah foto bersama, dan yang ketujuh adalah penutupan. Hadirin sekalian, memasuki acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan.
acara selanjutnya. Sambutan oleh Bapak Insinyur Ahmad Khalid Al-Ghofari, STMT, kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa Pak, bisa didengar dengan baik. Oke, baik. Mohon maaf ini di kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Nur Hidayat, SPD MPD sebagai Kabak Alumni Karir and Employment Center ACEC dan juga alumni kewirausahaan. Terima kasih yang tentunya beserta tim yang telah menyiapkan lebih dini ini acara pagi hari ini, yaitu acara untuk semacam sosialisasi gitu ya, ataupun workshop tentang secara khusus ini KPMK ya, kompetisi nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan, dan tentunya dengan segenap tim kemahasiswaan juga yang telah hadir dan biasa mensupport kegiatan-kegiatan di Kemawa khususnya dan juga tentunya kegiatan kemahasiswaan secara umumnya. Tadi malam juga barusan di-upload proposal untuk yang skema PPK Ormawa. Jadi program yang berbasis Ormawa yang karena efisiensi tahun kemarin itu 16 didanai, tahun ini hanya maksimal 10 yang diajukan. Nah ini memang ternyata ya leader itu sangat berpengaruh ke visi, ke program gitu ya. Kalau sekarang pemerintah isunya adalah efisiensi semua lini ternyata berpengaruh, salah satunya adalah di sektor pendidikan, ya termasuk juga di bagian kemahasiswaan, event-event kemahasiswaan, ya karena dana itu menjadi sumber yang utama tentu ya imbasnya adalah seperti yang kita sekarang rasakan di banyak program itu terjadi juga efisiensi. Pun juga kompetisi nasional bidang ilmu bisnis manajemen keuangan ini pasti juga akan berdampak. Karena sampai sekarang belum ada informasinya secara detail secara resmi, tapi bagus kita menyiapkan supaya untuk antisipasi. Seperti halnya sekarang proses yang sedang jalan, program kementerian juga PKM gitu, kita kemarin menyiapkan ada yang daftar 1.900 untuk yang 8 bidang. Ternyata kita milih pakai apa peraturan atau pedoman yang lama itu UMS itu sebenarnya jatahnya 400 ya. Tapi karena sekarang pedoman yang terbaru itu juga berbeda, kuotanya sekarang hanya 140 gitu, termasuk klasternya. Ini nanti KPMK ini juga tentu ada aturan-aturan yang terbaru. Monggo nanti Pak Nur dan tim bisa menyesuaikan, tapi yang pasti ini sebagai tahap persiapan mengarah ke sana sudah sangat bagus, dan tentunya kami berterima kasih yang menjadi aktor nantinya adalah teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sini. Tentunya sebagian karena memang ini agak spesifik ya program ini khusus ya, ketua itu kan harus dari FEB, tentu ini banyak yang dari FEB, walaupun sebenarnya kalau anggota kan bisa lintas prodi, maka manfaatkan supaya perspektifnya juga lebih luas. Jenis-jenis kategori saya kira kalaupun mengacu ke yang lama monggo nanti ya lombanya ini bisa diikuti lebih lengkap begitu ya, baik di perencanaan bisnis ataupun riset investasi, keuangan audit maupun
karya tulis ilmiah. Monggo untuk bisa diikuti nantinya sosialisasi ini dengan baik, dipersiapkan, dan kita tunjukkan bahwa UMS memang benar-benar unggul di semua lini, di akademik, di non-akademik, termasuk juga di bagian kewirausahaannya. Saya kira itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada segenap tim kemahasiswaan di bawah koordinasi Pak Dr. Nur Hidayat, Mbak Hid, dan teman-teman semua. Bapak Ibu Wakil Dekan, terima kasih juga atas supportnya, pembina di keruasaan, pembimbing, dan juga tentunya yang utama adalah adik-adik mahasiswa. Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi untuk menjadikan UMS ini benar-benar menjadi kampus yang unggul, dan kewirausahaannya pun juga di bidang bisnis manajemen keuangan pun juga bisa menunjukkan prestasinya. Saya kira itu selamat beracara, berworkshop, bersosialisasi. Semoga Allah memudahkan kita. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Ahmad Khalid Al-Ghufari STMT atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah penyampaian sosialisasi KBMK oleh Bapak Nur Hidayat SPD MBD selaku Kepala Bagian Alumni, Karir dan Kewirausahaan. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, terima kasih Mas Ilham telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Khalid Al-Ghufari STMT selaku Kabiro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan maupun staf Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami banggakan adik-adik para peserta sosialisasi KPMK pada pagi hari ini. Yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah Zoom meeting. Mungkin pada saat ini kita belum bisa bertemu secara offline, tapi meskipun kita bertemu secara online, semoga pertemuan ini nanti membuahkan hasil yang maksimal untuk kita semua. Adik-adik sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Kemahasiswaan, bahwa ada setiap tahun gitu ya, itu selalu ada kompetisi-kompetisi yang sifatnya nasional untuk mahasiswa. Ada berbagai macam kompetisi yang tentu itu adalah kompetisi-kompetisi yang sangat bergengsi karena itu melibatkan mahasiswa secara nasional yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Tentu ini berbeda dengan kompetisi-kompetisi yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau oleh perguruan tinggi, tetapi ini betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah. Tentu itu menjadi sebuah gengsi tersendiri, ya, prestis tersendiri. Nah, salah satu dari kompetisi tersebut adalah kompetisi nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan atau KBMK. Beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu kita sudah mencoba untuk mengikut sertakan tim untuk mengikuti kompetisi ini, tetapi memang qadarullah kita belum mendapatkan hasil yang maksimal. Namun demikian saya yakin insya Allah ya tahun ini dengan kesungguh-sungguhan dari adik-adik sekalian
untuk bisa mengikuti aktivitas ini, untuk bisa mencoba eh, menunjukkan kemampuannya pada aktivitas ini, insya Allah Allah akan memberikan ridhonya dan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, tentu saja harapannya menjadi finalis dan juara. KBMK atau kompetisi nasional bidang ilmu bisnis manajemen, kompetisi mahasiswa, kompetisi bidang ilmu bisnis manajemen dan keuangan ini memang untuk tahun 2025 belum eh, rilis, ya. Tetapi meskipun belum rilis, sudah ada info-info terkait dengan KBMK tahun 2025 ini tetap ada, tetapi memang masih eh, dalam jangka waktu dekat ini akan dirilis, gitu. Nah, tentu saja kami juga belum tahu nanti apakah eh, jumlah kuotanya itu tetap atau berkurang, ya. Tapi semoga ini tetap karena ini relatif lebih sedikit dibandingkan kalau P2MB maupun dibandingkan dengan PKM, ya. Sehingga tentu kemungkinan tidak berkurang lagi, gitu ya, bukannya. Baik, mohon diperkenalkan saya akan share screen. Baik, adik-adik sekalian, kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan atau KBMK, sebagaimana kami sampaikan tadi, merupakan kompetisi mahasiswa tingkat nasional yang dilaksanakan oleh oleh BPTI sekarang, ya, dilaksanakan oleh BPTI untuk menjaring kompetensi adik-adik yang mempunyai eh, kompetensi dalam bidang ilmu bisnis, manajemen maupun keuangan. Memang ini spesifik, artinya ini sesuatu yang sangat berbeda dengan yang lain. Namun demikian bukan berarti ini tertutup untuk seluruh mahasiswa atau hanya untuk mahasiswa tertentu saja, tidak. Sebenarnya ini secara luas bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini memiliki program studi manajemen, ada program studi akuntansi, ada program studi bisnis digital, gitu ya. Artinya ketika sebuah universitas mempunyai program studi tersebut, maka aman, gitu ya. Karena kalau universitas itu tidak mempunyai program studi manajemen, keuangan, akuntansi dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ekonomi, gitu, kemudian di bisnis, gitu ya. Tentu akan menjadi masalah karena mahasiswa tersebut yang ingin mengikuti kompetisi ini, gitu ya, harus ikut di universitas yang berbeda, gitu ya. Harus ikut di universitas yang berbeda. Nah, untuk itu kalau di UMS ini insya Allah aman. Jadi siapapun ya bisa mengikuti kompetisi ini, tidak perlu harus berkolaborasi dengan mahasiswa dari universitas yang berbeda. Tetapi Mas bisa dalam lingkup mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, temanya itu memang untuk tahun ini karena belum dirilis, ya, jadi belum ada informasi lebih lanjut
tapi saya kira hampir-hampir mirip begitu ya. Jadi pada tahun 2023 itu temanya adalah manifestasi konsep ESG dalam mendukung chairmanship Indonesia di ASEAN tahun 2023 untuk pengembangan ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim di kawasan Indo-Pasifik dalam kerangka bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Jadi di situ fokusnya pada pengembangan ekonomi biru dan pembangunan maritim. Arahnya ke sana. Tapi meskipun demikian, materi-materi yang tidak eh, langsung, secara langsung materi itu tentang kemaritiman, gitu ya, itu tetap bisa diikutkan, ya, tetap bisa diikutkan. Tentu itu tergantung bagaimana kita bisa mengemas dalam sebuah kemasan di mana itu dikaitkan dengan tema tersebut. Sehingga apapun ya judul-judul yang atau topik-topik yang sudah Anda mempunyai itu saya yakin nanti bisa ditautkan atau dikaitkan dengan tema. Nah, untuk tahun 2024 itu temanya eksplorasi peluang produksi dan konsumsi bertanggung jawab serta penerapan ekonomi sirkular pada era industri 4.0 dan society 5.0 untuk percepatan transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Nah, di sini fokusnya pada produksi dan konsumsi bertanggung jawab serta ekonomi sirkular. Nah, itu menjadi tema yang atau menjadi bahan pengait antara materi yang sudah adik-adik punyai gitu ya dengan tema yang ada gitu ya. Nah, kemudian apa saja kategorinya gitu ya. Jadi memang sekali lagi ini berbeda dengan kompetisi yang lain, tetapi kita bisa menggunakan, ya, kita bisa menggunakan produk-produk yang awalnya kita akan gunakan untuk kompetisi yang lain, bisa kita gunakan untuk kompetisi ini. Gitu ya. Contoh yang pertama adalah kompetisi bidang perencanaan bisnis. Nah, kompetisi bidang perencanaan bisnis ini tentu sangat beragam, ya, tentu sangat beragam. Dan bahkan ini hanya baru perencanaan bisnis, ya, bukan sebuah bisnis yang sudah berjalan, tetapi baru perencanaan bisnis. Kalau P2MB kan sebenarnya ada tahap awal, tahap bertumbuh, di mana tahap awal itu prototype, gitu ya, prototype dan mulai dipasarkan, gitu ya. Tahap bertumbuh, bisnis itu sudah jalan, nah, kemudian ini scale up, gitu. Nah, tapi dalam KPMK ini malah masih lebih awal daripada P2MW. Artinya ketika adik-adik punya proposal bisnis, ya, sebuah ide bisnis, gitu ya, itu sudah bisa digunakan untuk kompetisi di KPMK ini. Ya. Jadi ketika sudah punya ide bisnis, ya, itu segera disusun proposalnya untuk nanti bisa diikut sertakan dalam KPMK ini. Meskipun nanti kita misalnya judul ya, judul itu bisa nanti kita sesuaikan dengan tema yang ada agar nanti ada pola yang terkait antara produk atau bisnis kita dengan tema yang ada pada kompetisi ini, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kompetisi bidang komersialisasi riset
dan teknologi tepat guna. Nah, ini bisa satu ya, dari proposal PKM yang mungkin di PKM tidak lolos gitu ya. Itu bisa dimasukkan ke sini. Bisa ini juga riset yang sudah dilakukan dosen. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan riset bersama dosen, misalnya ada ya, yang melakukan riset bersama dosen, membantu dosen melakukan riset. Kemudian di situ hasil risetnya ada suatu prototipe, ya, ada prototipe yang bisa dijual. Nah, gitu ya, yang bisa dijual, maka itu bisa diikut sertakan atau dikompetisikan dalam KBMK ini. Gitu, ya. Jadi sangat mungkin dari berbagai program studi, gitu ya, bisa mengikuti kompetisi dalam bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Bahkan sekali lagi mungkin bukan hanya ide adik-adik saja, kalau ada misalnya ide Bapak Ibu dosen yang kebetulan Bapak Ibu dosen menyampaikan ya, atau ada hasil riset Bapak Ibu dosen yang kemudian Bapak Ibu dosen menyampaikan dalam perkuliahan gitu ya. Ya, kemudian ada teknologi tepat guna yang oleh Bapak Ibu dosen eh, disampaikan dalam perkuliahan, itu merupakan misalnya hasil risetnya Bapak Ibu dosen. Adik-adik melihat ini ada peluang untuk bisa dikomersialisasikan gitu ya, itu boleh ya dipakai untuk kompetisi bidang ini gitu ya. Nah, caranya gimana nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kompetisi bidang riset investasi. Nah, tentu ini eh, mungkin lebih banyak teman-teman yang ekonomi ya. Tapi sebenarnya teman-teman yang tidak di bidang ekonomi ya, tetapi mempunyai pengalaman dalam investasi dan teman-teman sudah pernah melakukan, tentu saja setiap Anda investasi, kalau Anda melakukan investasi di saham, obligasi, dan lain sebagainya, meskipun Anda tidak sebagai mahasiswa eh, program studi bisnis, ya, tidak menjadi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, tetapi saudara-saudara sudah melakukan aktivitas investasi dan saudara-saudara dalam melakukan investasi itu sudah pernah melakukan riset terhadap bagaimana investasi tersebut, maka tentu saja adik-adik bisa menggunakan pengalaman adik-adik untuk mengikuti kompetisi bidang riset investasi ini, gitu ya. Nah, tentu saja ini nanti, ya biasanya ini nanti akan ada tema, misalnya pada tahun 2023 itu perusahaan dalam bidang perkapalan itu yang digunakan sebagai eh, apa objek riset investasi. Kemudian yang tahun 2024 kemarin itu Sido muncul, ya pabrik jamu Sido muncul, itu yang dijadikan sebagai objek riset investasi. Nah, tentu di sini nanti apa adik-adik bisa eh, ini nanti akan ada tema, ya akan ada tema. Tentu tema itu nanti akan diberikan pada saat buku panduan di eh, sosialisasikan. Tetapi untuk kita, ya untuk seleksi internal nanti yang kategori kompetisi bidang riset investasi, maka kami menggunakan tema atau menggunakan objek yang ada pada
eh, riset investasi tahun 2024 gitu ya, 2024. Agar apa? Agar nanti kami bisa mengetahui kemampuan adik-adik melakukan riset investasi tersebut gitu ya. Jadi ini nanti khusus yang poin 3 ya, ini adalah berdasar pada panduan 2024 ya. Nanti akan kami sampaikan dulu, akan kami tunjukkan materinya ya, yang nanti bisa digunakan oleh adik-adik untuk eh, melakukan sebuah eh, tulisan, menulis terkait dengan riset investasi ini dalam tema tersebut. Nah, nanti dari situ kami akan melihat mana yang mempunyai eh, apa kompetensi yang bagus, ya, kompetensi yang terbaik untuk bidang ini, riset investasi ini yang nanti kita usulkan ke eh, ke nasional. Kemudian juga yang keempat itu adalah kompetisi bidang keuangan audit investigatif. Ini juga ini juga akan terkait dalam eh, materinya ya, atau materi atau audit investigatifnya, objek auditnya itu juga akan kami gunakan eh, sebagaimana panduan tahun 2024 gitu ya. Jadi investigasinya di situ ya, gitu. Untuk mereka yang ingin mengikuti bidang kompetisi bidang keuangan audit investigatif. Kemudian yang kelima adalah kompetisi bidang penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini di sini kami akan melihat dulu ya eh, tulisan adik-adik, karya tulis ilmiah adik-adik. Kalau ada yang apa itu eh, ikut mengikuti yang kategori kompetisi bidang penulisan karya tulis ilmiah ini, itu eh, kami akan minta adik-adik juga untuk terlebih dulu eh, menggunakan eh, apa tema pada eh, tahun 2025. Tetapi nanti tentu saja untuk yang akan datang ya itu temanya disesuaikan dengan tema yang tahun 2025. Jadi kalau adik-adik sudah punya karya tulis apapun ya silahkan ya. Kalau sudah punya karya tulis apapun silahkan nanti dimasukkan, tetapi dikaitkan dengan satu tema gitu ya, karena yang kemarin sudah ada adalah tema pada tahun 2024, maka saya minta materi karya tulis itu dikaitkan dengan tema tahun 2024. Nanti kalau sudah muncul yang tahun 2025, maka kemudian tautkan dengan tema 2025. Gitu. Nah, baik. Nah, ketentuan umum kompetisi. Peserta adalah mahasiswa yang berstatus aktif. Jadi mahasiswa ini harus berstatus aktif dan terdaftar di PD Dikti. Ya. Jadi nanti silahkan Anda cek lagi, adik-adik cek apakah nama adik-adik sudah ada pada PD Dikti. Kalau belum ada, itu bahaya. Ya, bahaya. Karena itu berarti adik-adik belum dianggap sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, maka kemudian kalau misalnya ada terjadi status adik-adik belum aktif, nah itu segera saja berhubungan dengan BAA, Biro Administrasi Akademik. Nah ini semua harus adalah mahasiswa yang status aktif dan terdaftar pada PD Dikti. Nah kemudian ini nanti ya harus ada dosen pembimbing.
Jadi setiap tim harus ada dosen bimbing. Dan dosen bimbing itu juga harus terdaftar di PD3. Nah, kemudian untuk satu tim, anggotanya 2 sampai 3 orang. Nah, anggotanya 2 sampai 3 orang. Sementara untuk yang artikel ilmiah itu 2 orang. Jadi yang pertama tadi yang perencanaan bisnis, ya, kemudian yang komersialisasi riset, hasil riset, kemudian yang eh, riset investasi maupun audit investigatif itu satu kelompok maksimal 3 orang. Tetapi kalau yang karya tulis ilmiah ini harus 2 orang, harus 2 orang. Nah, kemudian selain itu peserta hanya boleh ikut satu kategori kompetisi. Ya, tidak boleh mengikuti lebih dari satu kategori kompetisi. Jadi kalau adik-adik ada yang ikut di bidang eh, kategori perencanaan bisnis, maka tidak boleh ikut di audit investigatif, begitu ya. Nah, kemudian ini kenapa tadi saya menyampaikan bahwa kalau di UMS itu aman, karena ketua dari program studi bisnis, ketua ya itu harus dari program studi bisnis, ekonomi, manajemen atau akuntansi. Nah, terus mungkin ada yang, Pak, lah gimana saya tidak punya teman dari FEB misalnya gitu ya. Mungkin maka adik-adik bisa diskusi dengan kami. Nanti kami akan diskusikan dengan Bapak Ibu dosen di FEB. Kira-kira punya tidak orang yang bisa menghandle menjadi ketua untuk mengikuti program ini. Ya. Sehingga nah terus gimana Pak kalau ini idenya itu di saya nggak masalah. Yang penting ada ketuanya daripada punya ide dikompetisikan kemudian tidak bisa karena tidak ketuanya tidak FEB kemudian mengakibatkan Anda nggak jadi ikut. Nah, itu kan sebenarnya sama dengan Anda menutup kesempatan diri Anda sendiri untuk bisa berkompetisi dan menunjukkan kompetensi Anda. Tetapi kalau adik-adik itu eh, apa itu mempunyai keinginan yang keras untuk bisa ikut kompetisi ini dan menunjukkan kompetensinya, maka tentu itu tidak ada masalah ya meskipun ketuanya bukan yang memiliki ide, tetapi nanti yang penting bisa lolos dulu. Ya. Yang penting bisa uh, ikut kompetisi. Nah, terkait dengan ide bisnisnya itu kan kaitannya dengan nanti internal ya, bisa diatur secara internal. Ya. Nah, kemudian satu kampus itu maksimal 5 kelompok dengan maksimal 2 kelompok per kategori. Jadi kami UMS hanya boleh mengusulkan 5 kelompok, tidak boleh lebih. Oleh karena itu nanti ada proses seleksi internal. Nah, 5 kelompok ini pun masing-masing kelompok itu maksimal 2. Nah, Pak, kan ada 5 kategori. Kok maksimal 2? Maksudnya gimana? Ya, maksudnya begini. Kalau misalnya di satu kategori itu sudah ada 2 kelompok, maka di kategori lain harus ada yang tidak ada. Harus ada yang tidak ada timnya. Ya. Sehingga kalau bisa masing-masing kelompok ada timnya, maka tentu saja kita ambil satu kategori satu tim atau satu kelompok. Maka di sini kemudian persaingannya bukan hanya sekedar persaingan antar
antar tim dalam kategori, tetapi juga antar tim antar kategori. Karena misalnya ada bis ada 2 tim bidang eh, apa perencanaan bisnis yang bagus gitu ya. Sementara ada 1 tim di audit investigasi yang ya biasa-biasa saja, maka tentu kami mending gitu ya, mending mengikutkan yang perencanaan bisnis ini, kemudian me- tidak mengikutkan yang audit investigatif ini. Nah, misalnya begitu. Tapi kalau ternyata ada yang audit investigatif bagus, ada 2 tim yang bagus semua gitu ya di audit investigatif, dibandingkan kalau yang di misalnya eh, perencanaan bisnis ada 2 tim di perencanaan bisnis yang ya biasa-biasa saja, maka tentu kita ambil yang audit investigatif tapi yang bagus itu gitu ya. Sehingga memang 5 kelompok ini bisa main di eh, kami maksudnya pihak universitas bisa meletakkan sesuai dengan eh, kondisi proposalnya seperti apa, tulisannya seperti apa. Kalau bagus, idenya bagus, kemudian tulisannya bagus dan lain sebagainya, sesuai dengan ketentuan yang ada, maka tentu itu akan eh, kita jadikan sebagai eh, apa ya, sebuah ya kita akan memberikan prioritas untuk tim tersebut atau untuk makalah tersebut, gitu ya. Baik, ya ini ada hal atau catatan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, yaitu eh, terkait dengan plagiarisme. Nah, di mana kelompok peserta dilarang menggunakan artikel atau laporan pihak lain tanpa mengutip sumber. Kemudian pendapat ahli tanpa menyebutkan nama dan mengutip sumber. Kemudian perkiraan statistik atau kuantitatif tanpa menyebutkan sumber. Gambar, bagan, dan diagram tanpa menyebutkan sumber. Teknologi pintar, termasuk di dalamnya mesin kerjaan buatan atau artificial intelligence, itu tidak diperbolehkan. Jadi maksudnya begini, kalau teman-teman itu mengambil site gitu ya, citasi gitu ya, dari artikel atau dari laporan lain, maka harus dikutip, ya, harus disitasi, harus diambil, dituliskan di situ sumbernya dari mana. Ya, jadi ketika kita memberikan rujukan, maka harus kita tuliskan sumber dari mana. Baik apapun, ya, selain itu adalah tulisan kita sendiri. Nah, selain itu, adik-adik juga tidak diperbolehkan menggunakan mesin kecerdasan atau mesin buatan. Nah, mesin kecerdasan buatan. Maka upayakan itu merupakan tulisan kreasi sendiri dan dituangkan dalam eh, sebuah tulisan individu atau bukan tulisan dari artificial intelligence. Saya kira adik-adik bisa memahami itu nanti ya. Kemudian kelompok peserta dilarang menghubungi atau melakukan kontak atau konsultasi dengan eksekutif perusahaan yang menjadi studi kasus atau tugas pada kompetisi. Jadi kalau misalnya tadi objeknya adalah mana tadi sudah muncul, nah, maka nggak boleh misalnya adik-adik eh, menghubungi eksekutif di situ misalnya. Kemudian audit investigasi, Anda mencoba menghubungi perusahaan, gitu ya, maka nggak boleh. Kemudian berlaku baik dari sisi laporan, naskah, analisis tertulis, video maupun bahan dan penyajian presentasinya. Jadi ketika
membuat itu tolong tulisan-tulisannya perhatikan baik-baik untuk tidak melanggar etika, ya, etika penulisan. Walaupun video juga jangan melanggar eh, etika penyiaran dan lain sebagainya. Nah, kelompok peserta diperbolehkan melakukan survei keputusan yang bergerak pada bisnis yang mirip dengan melakukan persetujuan lebih dahulu pada dosen pembimbing atau mentor industri. Ya. Jadi ini kalau adik-adik melakukan survei di perusahaan yang bergerak di bidang yang hampir sama, gitu ya, silahkan. Tapi harus uh, persetujuan dulu dengan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini wajib ada, ya. Jadi tim itu wajib memiliki satu dosen pembimbing yang ber-NIDN atau NIDN. Maksimal membimbing pada 2 jenis kategori kompetisi. Jadi kalau ada dosen yang membimbing di kategori 1, kemudian membimbing di kategori yang lain, boleh hanya maksimal 2, tidak boleh lebih. Kemudian bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan arahan, tidak boleh memberi analisis pribadinya. Jadi dosen hanya memberikan saran ke adik-adik. Kemudian adik-adik yang akan menuliskan di tulisan tersebut yang akan nanti disajikan atau diikutkan, gitu ya. Jadi dosen tidak boleh memberikan analisis pribadi di hasil, ya. Kemudian tidak boleh berkontribusi pada aktivitas riset dan analisis konten, baik pada laporan tertulis dan presentasi, selain memberikan arahan, saran, dan umpan balik pada peserta. Ini untuk yang investigatif, misalnya seperti itu, maka dosen tidak boleh ikut investigasi. Jadi analisis hanya memberi aran saja, ya, memberi aran, memberi saran, umpan balik, itu saja. Oke. Demikian pun mentor, ya. Mentor itu boleh ada, ya. Boleh misalnya satu tim itu juga memiliki dosen pembimbing juga mentor, boleh. Tetapi ini tidak harus, tidak apa-apa. Kemudian melalui persetujuan dosen pembimbing, ya, dan perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya adik-adik mau ngambil mentor, ya harus ada persetujuan dulu dari dosen pembimbing dan kami dan perguruan tinggi. Kalau mau diperbolehkan maka boleh. Oke. Kemudian tidak boleh memberikan analisis pribadinya, sama, ya. Dan tidak boleh berkontribusi pada aktivitas sosial. Jadi mentor juga hanya bisa diperbolehkan memberikan saran saja. Baik. Penilaian umum, ya, penilaian dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah babak penilaian penyisian. Nanti akan diambil 10 kelompok terbaik per kategori dari nasional, gitu ya. Setelah itu 10 kelompok terbaik itu nanti babak final itu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah semifinal, dilakukan presentasi bersama addendum tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah grand final untuk 5 kelompok terbaik dari masing-masing kategori. Nah, dari situ nanti diikutkan dengan grand final. Nah, pada grand final itu penilaian presentasi addendum tugas secara impromptu, kemudian dipilih 3 kelompok terbaik per kategori. Jadi pada grand final nanti itu ada addendum presentasi tambahan, ya, tetapi tugasnya diberikan saat itu juga. Kamu harus menyelesaikan A atau B gitu saat itu. Dan nanti dipilih 3 kelompok terbaik per kategori, sehingga nanti itu menjadi juara. Nah, untuk penyisian itu adik-adik diminta membuat makalah maksimal 10 halaman
Ya. Dan maksimal lampirannya 5 halaman. Gitu ya. Jadi maksimal halamannya 5 halaman. Maksimal tulisan kontennya itu 10 halaman. Berupa Times New Roman 12 spasi 1.15. Nah, kemudian selain membuat makalah, adik-adik juga membuat video. Mana video itu video maksimal 10 menit presentasi tanpa slide, ya, tanpa jeda. Jadi sekali take gitu ya. Nah, kemudian video dan makalah orisinil, video dan makalah ini harus orisinil dan belum pernah diikut sertakan pada kompetisi lain apapun sebelumnya. Kalau ada kelebihan waktu atau kelebihan halaman, jadi kalau videonya kelebihan waktunya atau tulisannya kelebihan halaman, maka akan diberikan penalti atau pengurangan nilai atau bahkan bisa didiskualifikasi. Jadi ini secara umum, ya, secara umum. Selanjutnya untuk kompetisi bidang perencanaan bisnis. Jadi ada makalah, ada video. Videonya nanti dalam bahasa Indonesia, tapi nanti diberi subtitle bahasa Inggris. Videonya dalam bahasa Indonesia, tapi diberi subtitle bahasa Inggris. Nah, proposal bisnis dapat berasal dari proposal finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi kalau teman-teman waktu di SMA dulu mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, atau mungkin ikut fiksi, ya, Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia, itu bisa dijadikan sebagai proposal bisnis kalau ada. Kemudian komponennya, ya, komponennya ini ada analisis pestel, ya, political, economic, socio-cultural, technological, environmental, and legal. Jadi nanti di perencanaan bisnis itu harus ada analisis pestel ini. Kemudian ada analisis value proposition canvas. Ada analisis bisnis model canvas. Jadi harus ada, itu muncul. Sehingga nanti akan membuat naiknya signifikan. Ya. Baik, kemudian sorry. Acuannya itu ya, acuannya ada Hult Prize Challenge, Hult International Business School, Boston, MA. Jadi itu merupakan kompetisi-kompetisi yang bisa jadi acuan, ya, Anda bisa melihat nanti. Kriteria penilaiannya ada pada pestel analisis, profil pelanggan, produk dan jasa, rencana operasional, pemasaran, organisasi, aspek keuangan, aspek inovasi dan teknologi, aspek kesesuaian dengan tema. Nah, maka kemudian nanti tentu saja ini harus ada dalam bagian-bagian dari perencanaan bisnis adik-adik. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kompetisi bidang riset investasi, di mana makalah dan video presentasi bahasa Indonesia dengan subtitle bahasa Inggris, kemudian membuat ini merupakan laporan riset emiten, ya, memberikan rekomendasi apakah saham tersebut buy, sell atau hold. Nah, ini kalau kemarin sudah muncul gitu ya. Jadi ini Anda diminta untuk memberikan rekomendasi berdasarkan riset Anda, ya. Berdasarkan riset Anda, kemudian apa rekomendasi Anda? Apakah buy, sell atau hold? Nah, kemudian rekomendasi saham dapat dibandingkan dengan perusahaan terbuka sejenis di tingkat nasional, ASEAN ataupun Indo-Pasifik. Sudut pandang yang dilakukan harus pada perspektif analisis riset keuangan independen.
Kompetisinya yang bisa dijadikan acuan adalah kompetisi tingkat internasional CFA Investment Research Challenge dengan kriteria penilaian deskripsi bisnis, analisis ekonomi global dan lokal, tinjauan industri dan posisi persaingan, analisis keuangan, valuasi, ringkasan investasi, risiko investasi, tata kelola perusahaan, aspek kesesuaian dengan tema. Nah, itu adalah kriteria penilaian. Maka tentu saja bagian-bagian dari ini harus dijadikan menjadi bagian-bagian atau bab-bab pada riset investasi saudara-saudara. Kemudian kompetisi bidang keuangan audit investigatif. Ya, sama dengan ada makalah dan video. Kemudian kompetisi keuangan audit investigatif ini merupakan rangkaian perlombaan antar kampus, ya, yang merupakan lomba untuk kreativitas mahasiswa terkait audit keuangan dan investigatif. Jadi mahasiswa mengerjakan sebuah analisis audit investigatif atas kasus yang diberikan panitia ada pada lampiran. Kemudian mahasiswa itu mencoba untuk menggunakan lampiran tersebut, ya. Kemudian disusun sebuah riset analisis, ya, analisis audit investigatif atas kasus yang terjadi. Selanjutnya, kompetisi ini yaitu sebagai acuannya adalah kompetisi Olimpiade Auditing, Audit Nation BPK dan Internal Audit Case Challenge Indonesia. Itu adalah salah satu contoh dari kompetisi internasional yang bisa dilakukan. Kriterianya adalah aspek substansi, pemahaman teori, aspek teknis, ya, audit keuangan dan investigatif, aspek originalitas jawaban, dan aspek presentasi. Itu yang dilihat. Nanti ada persentase-persentasenya, bisa dilihat di panduan. Nah, kemudian kompetisi bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Ini juga makalah dan video presentasi. Ini mengidentifikasi riset dan teknologi tepat guna yang berpotensi untuk dikomersialkan. Jadi ini bisa berupa hasil riset yang dilakukan oleh inventor di perguruan tinggi, keberlanjut dari PKM, misalnya, keberlanjut dari opsi dan fiksi. Ya, ini. Jadi seperti saya tadi sampaikan bahwa ini bisa merupakan hasil dari berbagai hal yang bisa kita komersialisasikan. Ketika itu bisa dikomersialisasikan, maka kita bisa mengikutkan dalam kompetisi bidang ini. Kalau kemarin itu ya teknologi merupakan manifestasi konsep SDG 12 dan penerapan ekonomi sirkular ini kemarin ya. Nah, tentu nanti kalau yang 2025 disesuaikan teknologinya sesuai dengan tema yang nanti muncul yang ada. Tapi intinya yang penting nanti kan bisa gampang itu menautkan. Tetapi yang penting adalah produk. Ya, produk proposalnya ini sudah ada dulu. Gitu. Kemudian juga harus ada consent form dari inventor, tentu ini karena kita mau mengkomersialisasikan produk yang dimiliki oleh seseorang, maka harus ada pernyataan diperbolehkan oleh penemu. Kalau itu kita ya kita sendiri, gitu ya. Kalau itu dari dosen ya dosen itu harus bersedia membuat consent form. Ya, sehingga nanti ketika kita komersialisasikan, gitu ya, itu tidak akan ada masalah di kemudian hari. Ya, meskipun nanti kemudian silakan
setelah jalan pembagiannya seperti apa itu terserah dengan pihak inventor. Oke. Kemudian aspek penilaiannya adalah penjelasan invensi atau teknologi, rumusan dan analisis masalah, rumusan strategi komersialisasi dan rekomendasi, aspek kesesuaian dengan tema. Jadi ini invensinya di mana toh itu harus jelas. Kemudian analisis masalahnya, kemudian kenapa ada produk ini, ya itu jelas. Kemudian strategi komersialisasinya seperti apa, itu jelas sampai pada rekomendasi. Nah, kompetisi ini asalnya adalah TCO, ya, Innovation Competition, dan Tech Venture Challenge. Itu adalah uh, contoh dari acuan kompetisinya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kompetisi bidang penulisan karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Jadi temanya tentu nanti menyesuaikan ya. Kalau ini kemarin ya, nanti kita sesuaikan dengan apa tema yang 2025. Makalah esai harus menggunakan bahasa Indonesia dengan minimum sebanyak 1.000 kata dan maksimal sebanyak 2.500 kata di luar daftar pustaka. Kriteria penilaian adalah rumusan masalah, rumusan analisis skenario, struktur penulisan makalah, aspek kesesuaian dengan tema. Ya, nanti tentu saja teman-teman menggunakan tema ini dulu. Ya, kalau ada yang ingin menulis ikut di kategori ini, tulisan Anda dikaitkan dengan tema ini. Ya. Kemudian nanti kalau temanya sudah ada yang baru, kita tinggal tautkan ke yang baru. Ya. Contoh kompetisi acuan ada Literacy Competition, Annual Responsible Business and Management Writing Competition. Itu adalah yang jadi acuan. Nah, sementara timeline kita sosialisasi hari ini, kemudian pendaftaran dan pengumpulan materi lomba di universitas itu tanggal 23 besok sampai tanggal 25 Juni. Nah, ini kalau bisa lebih cepat lebih baik, ya. Nanti kalau misalnya kalau pengumumannya nanti sudah muncul dari pusat, maka timeline ini bisa saja berubah. Ya, timeline ini bisa saja berubah menyesuaikan dengan timeline di pusat. Oleh karena itu sementara ini tanggal 23 Mei sampai 25 Juni, tetapi saya berharap adik-adik lebih awal membuat atau menyusunnya sehingga nanti kami berharap tidak sampai molor. Dan kalau memang nanti ternyata bisa 25 Juni itu masih belum pengumpulan di pusat, maka seleksi tingkat universitas akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Juni dan pengumuman 7 Juni. Kemudian pengunggahan materi lembaga Puspresnas itu menunggu timeline dari pusat. Gitu. Nah, ini adalah contoh karya yang lolos semifinal bidang perencanaan bisnis pada tahun 2024. Pada tahun 2024. Misalnya ini ada transformasi industri mode Indonesia menghadapi tantangan dan menciptakan solusi untuk fast fashion. Nah, di sini ini bisa sangat luas, gitu ya. Anda bisa lihat di sini sangat luas. Kemudian ini nutrient feed, inovasi pakan alternatif melalui penggabungan limbah pertanian dan minyak jelantah yang diperkaya mineral untuk memesan terminal ikan tuna. Nah, ini juga bisa sangat luas. Ini di bidang pertanian, peternakan, ada di bidang makanan, gitu ya.
ada di bidang di berbagai bidang, misalnya tidak ada carbon accounting software sebagai solusi percepatan transformasi sustainable economic development. Ini digital ini, gitu ya. Sehingga eh, bisa saudara-saudara atau adik-adik bisa melihat bahwa karya adik-adik ini, ya, apapun karya adik-adik ini nanti bisa diikutkan, ya, sepanjang nanti ditautkan sesuai dengan tema yang ada, gitu ya. Karena itu silahkan nanti adik-adik bisa membuat atau bisa mengusulkan proposalnya untuk diikutkan dalam lomba internal agar nanti kalau lolos bisa dilanjutkan ke nasional. Kemudian ini bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna, ya. Ada riset komersialisasi adipek karton bergelombang penyerap etilen. Ada penggunaan alat pengolah limbah batik dengan proses aerator. Kemudian ada inovasi paket anti-aging dan anti-acne dari limbah ceker ayam. Kemudian komersialisasi Neoden tablet penyuci mulut, ya, ekstrak kulit durian, ya. Dan juga ada spons eco-friendly dengan senyawa antibakteri pengetahuan limbah dan daun tapang. Nah, ini juga sangat bervariasi. Jadi dari PKM-PKM Anda yang mungkin tidak lolos, ya, di PKM bisa dimasukkan ke sini. Tinggal nyari ketua dari uh, ekonomi bisnis KTP, ya. Nah, kemudian karya yang lolos semifinal bidang karya ilmiah, karya tulis ilmiah misalnya. Ini ini program menjadi food waste rumah tangga melalui pemanfaatan NFC pada small scale anaerobic digester sebagai penerapan konsep ekonomi sirkular. Kemudian sirkular, program pemberdayaan Gen Z peduli lingkungan dalam upaya mencapai pendekatan konsep kota sirkular. Kemudian pengelolaan limbah makanan atau food waste menjadi pupuk ramah lingkungan berbasis sirkular ekonomi dengan metode hidrotermal. Ini kan sebenarnya hal-hal yang mungkin tidak secara langsung terkait dengan ekonomi sirkular, tetapi ini bisa menjadi bagian dari ekonomi sirkular. Maka bisa ditautkan. Artinya sangat-sangat bisa materi apapun itu dikaitkan dengan tema yang ada. Oke. Nah, jadi itu adik-adik sekalian terkait dengan materi sosialisasi pada pagi hari ini. Kalau nanti ada hal-hal yang ditanyakan, kami persilahkan. Waktu kami kembalikan kepada Mas Ilham selaku pembawa acara. Moga Mas Ilham. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat atas pemaparan sosialisasi yang telah disampaikan secara informatif. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang juga akan dibimbing langsung oleh Bapak Nur Hidayat, SPD MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih, Mas. Silahkan siapa yang menghendaki untuk bertanya bisa langsung, bisa via chat, gitu ya. Saya persilakan. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Monggo. Mari, adik, ada yang ingin bertanya? Ini suara saya terdengar ya? Terdengar ya?
Ini Mas Ilham yang Oke, silakan adik-adik kalau ada yang ingin bertanya atau sudah jelas atau belum jelas. Yang mana kalau belum jelas, bagian mana yang belum jelas, saya persilahkan ditanyakan nanti biar saya jelaskan lebih lanjut kalau memang masih ada yang belum jelas. Kalau sudah jelas, maka oh ya oke, monggo bisa ini Mas Wahyudi, persilahkan Mas. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya Pak, untuk jumlah dari kelompok, jumlah tim di kelompoknya itu, yang fixnya itu berapa ya Pak? Di bidang riset investasi. Du, tadi atau mungkin saya salah dengar, itu hanya cuma dua orang saja di kelompok. Cukup hanya itu? Sama nanti untuk kita diwajibkan untuk membuat video presentasi atau video dari hasil riset kami tidak ya Pak? Yang diunggah di YouTube dan nantinya diupload di link pengumpulannya. Atau nanti kita dibebankan di akhir yang ngebuat sama tim Humas Ya, UMS. baik. Baik, terima kasih Mas Wahyudi atas pertanyaannya. Jadi untuk selain ya selain apa itu eh, selain karya tulis ilmiah ya selain karya tulis ilmiah itu peserta atau anggota tim itu boleh tiga ya boleh tiga dua boleh tiga boleh gitu ya. Untuk yang selain karya tulis ilmiah. Tetapi untuk karya tulis ilmiah itu hanya dua, tidak boleh lebih dari dua. Itu ya, terkait dengan keanggotaan. Di mana keanggotaan bisa dari berbagai program studi, yang penting satu ketua itu dari bidang dari prodi eh, manajemen atau bisnis digital itu boleh bisa masuk. Kemudian dari apa itu akuntansi, ekonomi pembangunan boleh itu bisa masuk sebagai ketua. Ya. Nah, kemudian terkait dengan nanti apakah harus mengirimkan video, gitu ya. Nah, saya minta jadi kan ada makalah, ya, Anda membuat makalah atau membuat proposal bisnis kalau yang perencanaan bisnis. Kemudian Anda juga buat video, ya. Anda juga buat video meskipun video itu nanti kalau misalnya ternyata misalnya begini, bagus, ini bagus, ide bagus sesuai dengan tema gitu ya. Makalahnya juga bagus gitu ya. Tetapi kok video yang dibuat misalnya kok kurang maksimal. Nah, itu kami akan membantu, ya, akan membantu untuk ya kita buat bersama lagi, ya, agar nanti hasilnya maksimal, gitu. Tetapi di awal tetap kami minta adik-adik membuat videonya juga, gitu ya, membuat videonya juga. Agar apa? Agar kita tahu kemampuan adik-adik dalam satu menulis, ya, dua mempresentasikan. Ya nanti jangan-jangan kita hanya dapat dari tulisan, tetapi ketika presentasi ternyata tidak mempunyai kemampuan untuk mempresentasikan. Nah itu kan jadi masalah. Ya, maka karena kami ingin mendapatkan yang terbaik dari perwakilan UMS, maka kemudian ya kami lihat dulu ya dari baik hasil tulisannya maupun dari presentasinya, gitu ya. Ya, dari situ nanti kami eh, kalau misalnya kurang maksimal, memang bagus tapi kurang maksimal. Nah, itu nanti kita bisa eh, apa? Olah bersama lagi. Kita perbaiki lagi sampai nanti yang hasil yang maksimal. Begitu Mas Wahyudi. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini Mas Muhammad Malik Ibrahim, monggo silakan Mas. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak untuk bertanya.
Kan saya tadi membaca dan mendengar wajib menggunakan pembimbingan ya Pak. Nah, pertanyaan saya, kan kelompok saya belum ada pembimbing. Nah, bagaimana solusi dan arahnya Bapak? Terima kasih. Oke. Tuh, hanya itu. Oke, Iya Bapak. baik. Terima kasih, Mas Muhammad Malik, ya, Mas Muhammad Malik Ibrahim. Nah, Pak, saya belum punya pembimbing, gimana ini Pak? Bingung saya nyari pembimbing gitu ya. Oke, kalau belum punya pembimbing, ya nanti komunikasikan dengan kami. Ya, silahkan hubungi Mbak Hidayah. Ya, nanti kita akan komunikasikan dengan Bapak Ibu dosen yang biasanya apa bersedia untuk membimbing gitu ya. Nah, nanti kami akan ajak eh, teman-teman untuk berkomunikasi dengan dosen tersebut nanti untuk bisa membimbing adik-adik. Ya, siap kami akan membantu. Kalau misalnya adik-adik belum memiliki pembimbing, nanti kami siap mencarikan pembimbingnya. Gitu ya, Mas Muhammad. Siap nanti. Ya, yang penting produknya bagus, kemudian nanti kita akan eh, carikan pembimbingnya. Yang penting teman-teman semangat untuk mengikuti kompetisi ini dan membuat membuat produk atau tulisan atau artikel atau apa project ya yang bagus itu. Begitu Mas Muhammad ya. Siap, nanti kami akan Baik, membantu. Ya, siap, siap. Terima kasih Bapak. ya sama-sama. Silakan kalau ada lagi pertanyaan yang lain. Semua sudah ada di grup ya ini ya, eh, peserta pada pagi hari ini. Kalau ada yang masih belum di grup, nanti silahkan apa yang jelas isi presensi ya. Nanti dari presensi bisa ya, Pak, ya nanti ya. Yang jelas diisi presensinya. Nanti kalau ada yang belum masuk grup, ya kita masukkan ke dalam grup. Gitu. Dan bahkan kalau perlu Anda bisa ngajak teman-teman yang lain, ya, monggo silakan diajak masuk grup nanti informasi-informasi itu akan kami sampaikan juga melalui grup yang ada. Baik, moga kalau masih ada yang ingin ditanyakan, tidak ada lagi, cukup ya, cukup jelas ya. Ya nanti sementara adik-adik bisa menggunakan apa itu, menggunakan panduan yang tahun 2024 dulu untuk mengetahui oh ini framenya seperti ini ya gitu ya. Kemudian aspek-aspek yang dinilai ini ya gitu ya. Kemudian berarti saya formatnya harus begini, misalnya begitu ya. Itu sementara menggunakan panduan pada tahun 2024 dulu. Nah, nanti kalau tahun 2000, yang panduan 2025 sudah muncul, nah itu kita pelajari bersama untuk eh, kita apa ya, kita gunakan sebagai acuan ya. Tapi yang pertama adik-adik mulai dari eh, panduan gunakan panduan 2024 ya itu. Paling perbedaannya itu biasanya ya kalau biasanya perbedaannya itu hanya di satu tema jelas ya, tema mesti berbeda. Kemudian yang kedua, objek dari riset investasi. Itu yang ketiga, objek dari audit investigatif. Itu yang beda. Tetapi sebenarnya core-nya itu sama ya, bahwa ini adalah sebuah audit investigatif, ini ada sebuah riset investasi gitu ya, itu sama.
hanya objeknya saja yang berbeda. Gitu. Jadi menggunakan objeknya adalah objek yang di panduan 2024 ini. Baik, saya kira sementara itu dari saya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, saya kembalikan lagi kepada Mas Ilham. Monggo, Mas. Baik, izin untuk ambil alih lagi dan terima kasih kepada Bapak Nur Hidayat atas pemaparannya dalam sesi tanya jawab yang telah berjalan dengan begitu informatif. Acara selanjutnya adalah dokumentasi. Kepada yang bertugas dipersilakan dan saya izinkan untuk memandu dalam sesi dokumentasi kali ini. Sebelumnya kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera masing-masing. Dan jangan lupa untuk memberikan senyuman terbaiknya. Ya, Pak, ini petugasnya. Ya, ini mungkin saya langsung pandu aja juga boleh, Pak. Oh ya, langsung Dari yang aja. slide dari Ya. yang slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, selanjutnya slide kedua. Nah, 3, 2, 1. Sudah? Baik. Selanjutnya adalah agenda yang terakhir, yaitu penutupan sebagai penghujung acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, acara sosialisasi kompetisi nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan telah selesai. Saya Ilham Waladat sebagai Master of Ceremony pamit undur diri dan mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan yang kurang menyenangkan. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik, semangat ya. Saya tunggu ya proposalnya, saya tunggu tulisannya. Terhadap kelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, kami tim EcoSmart dengan judul Program Sustainable Lifestyle Fabric Upcycling melalui Kamech, kreasi materi andal dengan teknik cipta hasil. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN tahun 2023, sampah kain menempati 2,4% dari total sampah. Angka ini mungkin terlihat kecil untuk Anda. Namun, tahukah Anda bahwa sampah kain ini membawa dampak negatif bagi lingkungan? Sampah kain yang membusuk di tempat pembuangan akhir ATA akan menghasilkan tanah kuat daripada oksida dalam merangkap panas. Hal ini akan memperparah pemanasan global yang telah menjadi salah satu isu lingkungan paling mendesak saat ini. Selain itu, mikroplastik dari kain sintetis yang terurai di TPA dapat mencemari air dan tanah. Mikroplastik ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan, kanker, dan kerusakan organ. Apabila permasalahan limbah kain ini terus dibiarkan, maka angka sebesar 2,4% ini akan terus meningkat hingga masalah ini akan sulit untuk diatasi. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan masa depan, kami merancang program Program ini merupakan pengembangan dari program Sustainable Lifestyle melalui Fabric Upcycling dengan metode KPO, kumpul, pilah, olah, yang disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Kami memiliki visi menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah kain pecah yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat melalui upcycling. Dan misi yang pertama, mengurangi limbah kain pecah dari industri tekstil. Yang kedua, memberdayakan masyarakat lokal melalui upcycling. Dan yang ketiga, menciptakan produk ramah lingkungan nilai ekonomis tinggi. Kami memiliki produk yang beragam seperti tote bag, dompet, sarung basah,
botol bunga, tas laptop, dan keset, dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Proses produksi akan dimulai dari pengumpulan kain perca, pemilahan kain perca, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pelatihan dan edukasi, serta pengembangan produk. Dengan positioning produk sebagai produk ramah lingkungan yang inovatif dan unik, dengan desain yang menarik dan berkualitas tinggi, dan dengan harga yang terjangkau. Target pasar kami adalah seorang yang peduli lingkungan, menyukai barang yang unik dengan kreativitas tinggi. Secara khusus, kami menargetkan masyarakat yang tinggal di Kota Surakarta dan sekitarnya untuk pasar offline dan seluruh wilayah Indonesia untuk pasar online. Dengan kelompok usia 18 sampai 45 tahun, berstatus pelajar atau mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan pelancong, kami menggunakan value proposition canvas untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan konsumen. Menurut value proposition canvas, untuk Kamesh ini mampu dan layak untuk memenuhi target kebutuhan konsumen. Berdasarkan model bisnis kanvas yang kami buat, Kamesh ada form yang menghubungkan para pengrajin dengan konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan ingin membeli produk inovatif dan unik serta ramah lingkungan. Berdasarkan analisis pastel